Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Allahumma shalli wa sallim mubarik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga pada malam hari ini kembali kita bisa melanjutkan kajian rutin yang diselenggarakan oleh ngaji bareng Majelis Tabligh PDM Kota Malang dalam tema Ulumul Quran yang insya Allah akan diasuh oleh Al-Ustaz Dr. Abdul Haris MA. Insya Allah hari ini adalah pertemuan yang kelima ya Ustaz Haris ya. Dari rekaman saya sudah ngerekam 4 kali, berarti insya Allah ini pertemuan yang kelima. Yang kemarin adalah sejarah atau marohil, tahapan-tahapan kodifikasi dan pembukaan Al-Quran. Dan insya Allah nanti pada kesempatan kali ini akan dilanjutkan dengan materi berikutnya. Kami ingatkan para bapak asatidz yang kami hormati, yang kami muliakan, untuk kondusivitas dan kenyamanan kajian kali ini kami mohon untuk mengkondisikan dalam keadaan mood ya, dalam keadaan di silent Zoom-nya, kecuali bagi pemateri dan kecuali ketika nanti sudah masuk dalam diskusi, sehingga tidak mendengar suara-suara selain dari apa yang telah disampaikan oleh pemateri pada kesempatan kali ini. Baiklah, Bapak-Bapak asatidz sekalian, agar kajian pada malam hari ini berjalan dengan baik, marilah kita awali dengan membukanya dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya kami serahkan sepenuhnya kepada guru kita Al-Ustaz Dr. Abdul Haris untuk menyampaikan materinya. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma inna na'udzubika minal bala' wal waba' wa syai'il asqam. Allahumma sallimna wal muslimin minal bala' wal waba' wa syai'il asqam. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma amin. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, para asatidz yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat nikmat yang diberikan kepada kita sehingga malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian rutin kita. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, menjadi ilmu yang bermanfaat untuk hidup kita di dunia wal akhirah. Allahumma amin. Terima kasih pada Pak Mujahidin atas kesempatan yang diberikan. Sebelum kita mulai, ya, forum kita ini semakin hari semakin menarik, ya, dan saya rasa ini adalah barokah, ya, yang harus selalu kita terus tingkatkan, ya. Dari semua diskusi yang terjadi di grup itu menggambarkan betapa pentingnya kita terus meningkatkan kapasitas ilmu kita, betapa nikmatnya kalau kita ini bisa menikmati ilmu, ya. Jadi ilmu itu ada nikmatnya.
ketika kita ini bisa mengikuti dengan baik. Ya, karena itu nikmat yang diberikan oleh Allah pada kita yang masih senang untuk belajar, masih senang untuk mengkaji, ini harus kita syukuri dan terus kita tingkatkan, ya, sehingga kapasitas keilmuan kita terhadap ajaran agama kita ini semakin baik, dan insya Allah kalau begitu kita akan banyak memberikan manfaat bagi umat. Malam hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kita masih seputar seluk-beluk Al-Quran. Belum masuk pada persoalan-persoalan pemahaman isi Al-Quran. Akan tetapi masih sifatnya pinggiran-pinggiran ya, untuk mengetahui lebih jauh tentang Al-Quran. Ya, malam hari ini kita akan bicara tentang sistematika Al-Quran. Ini terkait dengan sistematika ayat, ya, kemudian surat, kemudian nama-nama Al-Quran, ya, dan sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qur'anu wa asma'uhu wa ajza'uhu aksamuhu. Hal tartibul ayati waswari wa asma'il Qur'ani wa ajza'ihi wa aksamihi tauqifiyun am ghairu tauqifin. Apakah urutan ayat, surat, dan nama-nama Al-Quran, juz-juz Al-Quran, ya, bagian-bagian Al-Quran itu adalah taufiki, sudah diatur, ya, dari Rasulullah SAW, dari Allah Subhanahu Wa Taala, am ghairu tauqifi, atau tidak tauqifi. At-tartibu minhu ma huwa tauqifiyun wa minhu ma huwa ghairu tauqifin wa ilaika bayanu dzalik. Urutan Al-Quran ada yang tauqifi, ada yang tidak tauqifi. Ya, penjelasan terperinci adalah sebagai berikut. Yang pertama, tartibu ayatil Quran. Ya, urutan ayat-ayat Al-Quran. Tartibul ayati minal Qur'anil karimi tauqifiyun an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Urutan ayat-ayat Al-Quran itu sifatnya tauqifi, ya, sudah didasarkan pada petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waqad haka ba'dhum al-ijma'a ala dzalik. Ya, sebagian para ulama atau ahli tafsir itu menceritakan bahwa itu merupakan ijma, ya, kesepakatan para sahabat, para ulama. Ya, minhum Az-Zarkasi, diantaranya adalah Imam Az-Zarkasi yang menjelaskan demikian dalam kitabnya Al-Burhan fi Ulumil Quran. Kemudian yang menyatakan bahwa itu adalah ijma adalah Abu Ja'far bin Az-Zubair fi munasabatihi, ya. Dalam munasabahnya, idyaqulu tatkala dia berkata, tartibul ayati fi suwariha waqi'un fi tauqifihi sallallahu alaihi wasallam wa fi amrihi min ghairi khilafin bainal muslimin. Urutan ayat, ya, dalam surat-suratnya itu terjadi secara tauqifi, ya, berdasarkan petunjuk, ya, dari Rasulullah SAW, wa bi amrihi min ghairi khilafin bainal muslimin, dan atas perintah Rasulullah SAW tidak ada khilaf di antara kaum muslimin. Faqad kana Jibril alaihi salam yatanazzalu bil ayati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa yurshiduhu ila mawdi'iha minas surati awil ayati allati nazalat qablaha. Dulu malaikat Jibril menurunkan ayat, ya, secara bertahap kepada Rasulullah SAW dan menunjukkan kepada Rasulullah SAW tempat ayat itu dalam surat, atau urutan ayat yang diturunkan sebelumnya. Fayamuru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuttabal wahyi bi kitabatiha fi mawdi'iha wa yaqulu lahum, lalu Rasulullah menyuruh para penulis wahyu
untuk menulis ayat itu di tempatnya sesuai dengan petunjuk dari malaikat Jibril. Wa yaqulu lahum, dan Rasulullah bersabda kepada para penulis wahyu, "Dha'u hadhil ayati fis suratil lati yadhkuru fiha kada wa kada." Ya, letakkan ayat-ayat ini dalam surat yang menyebutkan di dalamnya ini. Wa Usman bin Abil As qala kuntu jalisan inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam itsahsun bi basarihi summa sawwabahu summa qala atani Jibrilu fa amarani an adha hadhil ayata fi hadzal mawdi'i fi hadhihi surah. Ada riwayat hadis ya dari Utsman bin Abil As ya, dia mengatakan suatu ketika saya duduk ya di sisi Rasulullah, tiba-tiba ada seseorang ya dengan pandangannya kemudian membenarkan, ya setelah itu Rasulullah bersabda, ya malaikat Jibril telah mendatangiku dan menyuruhku untuk meletakkan ayat ini di tempat ini di dalam surat ini. Wahya, ayat tersebut adalah innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'idil qurba ila akhirih. Ya. Jadi ini ayat yang ada asbabun nuzulnya itu, ya, yang diperintahkan oleh Rasulullah pada penulis wahyu untuk atas dasar perintah dari malaikat Jibril, ya. Ini salah satu contohnya untuk diletakkan di di tempat tertentu dalam surat tertentu. Min huna yattadhihu lana anna tartibal ayati tauqifiyun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari sini jelas bagi kita bahwa urutan ayat di dalam surat Al-Qur'an itu sifatnya adalah tauqifi. Ya, sudah didasarkan petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi dalam hal urutan ayat, ya ini para ulama sepakat ya bahwa urutan ayat di dalam surat itu sifatnya adalah tauqifi, sudah didasarkan pada petunjuk Rasulullah SAW dan semua para ulama sepakat tentang itu. Ini ijma para ulama. Ini tentang urutan ayat. Sekarang yang kedua, urutan surat. Ya. Tartibus suwari ikhtalafa fil ulama. Ya, tentang urutan surat itu para ulama berbeda pendapat. Kalau urutan ayat ya tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, semuanya sepakat adalah tauqif berdasarkan petunjuk Rasulullah. Sedangkan urutan surat ini ada perbedaan pendapat. Faqila innahu tauqifiyun tawallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama akhbarahu Jibril an amri rabbih. Fakana al-Qur'anu ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam fakana al-Qur'anu ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam murattab as-suwari kama kana murattabal ayati ala hadha tartibil ladzi ladaina al-yawm. Sebagian ulama mengatakan bahwa urutan surat pun sifatnya adalah tauqifi. Nah, yang diperoleh Rasulullah seperti yang dikabarkan oleh malaikat Jibril atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Al-Qur'an pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sudah berurutan suratnya sebagaimana berurutan ayatnya seperti urutan yang sekarang kita ini ada. Sekarang yang ada. Jadi zaman Nabi itu urutannya sudah seperti itu, suratnya urutannya seperti itu, dimulai dari Al-Fatihah, diakhiri dengan An-Nas. Ya, setelah Fatihah, Al-Baqarah dan seterusnya itu. Nah, ayatnya juga sudah tertib seperti yang ada dalam Al-Quran yang sekarang ini ada. Wa huwa tartibu mushafi Utsman alladzi lam yatanaza ahadun minas sahabati fihi. Yaitu sesuai dengan urutan ya dalam mushaf Utsman yang tidak ada di kalangan sahabat yang berbeda. Mimma yadullu ala adamil mukhalafati.
ya wal ijma'i alaih, yang menunjukkan bahwa pada saat itu tidak ada terjadi ikhtilaf, ya, perbedaan pendapat, dan semuanya ijma' sepakat tentang hal itu. Wa yu'ayyidu hadzal ra'ya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a ba'da suwari murattabatan fi salatihi. Ya, pendapat ini dikuatkan ya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca beberapa surat setara berurutan dalam sholatnya. Jadi ini pendapat yang pertama, ya, yang mengatakan bahwa urutan surat pun adalah tauqifi dari Rasulullah. Ya. Yang digunakan dalil yang pertama, dasar yang pertama adalah urutannya sama dengan yang ada di Mushaf Utsman bin Affan, yang pada saat itu tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para sahabat. Kemudian dikuatkan bahwa Nabi dalam sholatnya itu membaca surat secara berurutan. Rawa Ibnu Abi Syaibah annahu alaihi salatu wassalam kana yajma'ul mufassala fi rak'atin. Ya. Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya mengumpulkan surat Al-Mufassal. Surat Mufassal itu surat yang pendek-pendek, ya. Fi rak'atin, dalam satu rakaat. Wakila inna tartibas suwari bijtihadis sahabah bidalil ikhtilafi masahifihim fit tartib. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa urutan surat itu berdasarkan ijtihad sahabat. Dasarnya apa? Ikhtilafu masahifihim fit tartib. Dasarnya adalah mushaf-mushaf yang mereka miliki itu berbeda urutannya. Famushafu aliyin karramallahu wajhah kana murattaban ala nuzul. Awaluhu suratu Iqra, summal mudassir, summal nun wal qalam, summa al muzammil. Ya, mushaf yang dimiliki oleh Ali karramallahu wajhah itu urutannya berdasarkan turunnya ayat, turunnya surat. Yang pertama adalah surat Al-Alaq, kemudian surat Mudassir, summa Nun, ya, surat Al-Qalam, kemudian surat Muzammil. Wa hakadha ila akhiril makki wal madani. Demikian ya sampai ya apa itu berdasarkan urutan yang maki dan madani. Jadi yang makiyah didulukan, kemudian yang madaniyah di belakangkan. Wa kana awal mushaf Ibnu Mas'udin surata Al-Baqarah, summa Nisa, summa Ali Imran. Ya, sedangkan ya mushaf yang dimiliki oleh Ibnu Mas'ud itu urutannya adalah Al-Baqarah, kemudian An-Nisa, kemudian Ali Imran. Wa kana awwalu mushafi Ubay bin Ka'bin surat Al-Baqarah, summa Nisa, summa Ali Imran. Ya, dan mushafnya Ubay bin Ka'ab itu dimulai dengan surat Baqarah, kemudian surat An-Nisa, kemudian Ali Imran. Was-shawab al-awwalu haitsu anna ra'yal qa'ila bi tartibis suwari bi ijtihadis sahabah lam yastanid ila dalilin yu'tamadu alaihi. Yang benar adalah pendapat yang pertama. Ya, kenapa? Pendapat yang mengatakan urutan surat itu karena ijtihad, berdasarkan ijtihad sahabat, itu tidak memiliki dalil yang bisa dijadikan pegangan. Jadi itu yang pertama tadi, urutan ayat itu semua sepakat, ya, itu tauqifi. Urutan surat ada dua pendapat, yang satu mengatakan tauqifi, ya, berdasarkan petunjuk Rasulullah. Yang pendapat kedua mengatakan wairu tauqifi, berdasarkan ijtihad para sahabat. Nah, lalu menurut mu'alif kitab ini dan beberapa kitab yang lain, ya, termasuk misalnya As-Suyuti dalam kitab Al-Itqan, ya, itu juga menguatkan pendapat yang pertama bahwa urutan surat pun sifatnya tauqifi. Kemudian yang ketiga, Asmaul Qur'anil Karim, nama-nama Al-Qur'an.
Asmaul Qur'ani kasiratun. Ya, nama-nama Al-Qur'an itu banyak. Wa qad dzukira fi kitabil burhani fi ulumil Qur'an anna Allah Ta'ala sammal Qur'ana bi khamsatin wa khamsina isman. Disebutkan dalam kitab Al-Burhan fi ulumil Qur'an, ya, miliknya Az-Zarkasi, bahwa Allah Subhanahu wa taala menamai Al-Qur'an itu dengan 55 nama. Wa haitsu anna mabda'aha fi hadhil mudzakkirati al-ikhtisar fa innana sanaqtasiru ala dzikri ba'di asma'il masyhurah. Ya, hanya saja di dalam kitab kita ini yang karena sifatnya adalah mukhtasar, ya ringkesan, maka kami akan menyebutkan beberapa nama saja yang masyhur. Di antaranya apa? Yang pertama, qad sammallahu ta'ala al-Qur'ana. Yang pertama disebut dengan Al-Qur'an. Ya, berdasarkan firman Allah, inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Nah, ini nama Al-Qur'an. Ya. Sehingga Al-Qur'an ini menunjukkan ke jalan yang lurus. Yang kedua adalah samahullah ta'ala al-kitab. Ya, yang kedua namanya adalah Alkitab. Ya, berdasarkan firman Allah, laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum. Nah, ini ya, nama Alkitab. Ya. Kemudian yang ketiga samahullah ta'ala al-Furqan. Ya, namanya Al-Furqan. Ya, berdasarkan firman Allah, tabarakalladzi nazzalal furqana ala abdihi liyakuna lil alamina nadhira. Nah, ini Al-Furqan yang dimaksud adalah Al-Qur'an. Yang keempat disebut Adz-Dzikr. Ya, sebagaimana firman Allah, inna nahnu nazzalna dzikra. Ya, Adz-Dzikra di sini maksudnya adalah Al-Qur'an wa inna lahu lahafidun. Ya. Kemudian yang kelima, ya, samahullah ta'ala at-tanzila. Faqala ta'ala wa innahu latanzilu rabbil alamin. Nah, at-tanzil di sini disebut adalah Al-Qur'an. Ila wiri dzalika mimma warada fil Qur'an, ya. Dan yang lain-lain seperti yang disebut dengan yang lain, misalnya asyifa, mau'idah dan lain sebagainya. Hanya sebagian memang itu yang mengatakan itu sifat dari Al-Qur'an, ada yang mengatakan itu nama dari Al-Qur'an. Misalnya asyifa, al-mau'idah, al-bayan dan lain sebagainya. Nah, ya, ini sebagian yang mengatakan itu nama, itu ada sebagian mengatakan itu adalah sifat. Ya. Wa qad ulaba min asma'i ismani al-Qur'an wal kitab. Nah, yang umum ya namanya itu dua, ya, yang terkenal itu adalah Al-Qur'an dan Al-Kitab. Kemudian yang keempat, aksamuhu wa ajza'uhu, macam-macam bagian-bagiannya, ya. Ya, aksam aksam itu bagian, ajza' juga bagian. Ya. Laqad kanatil masahiful usmaniyatu khaliyatan minan nuqati wasyakli kama kanat khaliyatan minat tajzi'ati aidan. Ya, dulu mushaf Utsmaniyah, ya, mushaf Utsmani, ya, jadi yang dikumpulkan pada zaman Khalifah Utsman bin Affan yang kemudian kita bahas, itu khaliyatan minan nuqati wasyakli. Ya, tidak ada titik dan harokatnya. Kama kanat khaliyatan minat tajzi'ati aidan. Ya, sebagaimana tidak ada bagian-bagiannya. Jadi tidak ada juz 1, juz 2, juz 3, tidak ada. Summa qamat ta'ifatun faqassamatil Qur'ana salasina qisman wa atlaqat ala kulli qismin minha al-juz'an. Ya. Kemudian ya ada ulama, ya, Taifah, ya, sekelompok kaum muslimin, kemudian yang membagi Al-Qur'an itu menjadi 30 bagian. Ya, setiap bagian itu disebut dengan al-juz. Ya, wa qasamat hadzal juz'a ila hizbain, ya.
Kemudian juz ini dibagi menjadi 2 bagian lagi. Wa qassamatil hizba ila arba'ati arba. Lalu dibagi lagi ya menjadi 4 ya, perempatan. Ya kalau kita ini sekarang disebut dengan rukuk itu loh. Ya. Wa atlaqat al-kulli juz'in minha ismar rubu'. Ya, wa kullu dzalika ma'rufun la yakadu yajhalu ahadun. Semua ini sudah diketahui ya, yang tidak ada orang yang tidak tahu tentang itu. Ya, jadi di zaman Umar bin di zaman Khalifah Utsman bin Affan, ya Al-Qur'an itu ya apa itu ya tulisan dari awal sampai akhir itu tidak ada bagiannya. Ini juz 1, juz 2, juz 3 ini belum ada pada waktu itu. Ya, ini perempatannya, ini separuhnya, ini belum ada. Nah, hanya kemudian ya di sini sudah sebutkan, saya juga mencari siapa yang membagi-bagi ini belum ketemu. Beberapa kitab saya coba baca, yaitu siapa Taifah yang dimaksud ini siapa. Ini saya belum menemukan, tapi yang memberi titik, sakel, nah ini sudah ada. Wa min kutabil wahyi fi sadril awal man kana yadau salasa nuqatin inda akhiri kulli fasilatin min fawasilil ayati ilaman binqidha'il ayat. Sebagian penulis wahyu di era awal ya zaman Rasulullah, zaman sahabat, ada yang meletakkan 3 titik di akhir ya setiap ayat ya untuk mengetahui bahwa ini adalah akhiran ayat. Wa yaktubu lafdha khamsin inda ingqidai khamsi ayatin minas surati. Dan menulis ya angka 5 ya ketika ya apa itu berakhir 5 ayat dari surat. Wa lafdhu asyrin inda ingqidai isri ayatin minha kadzalika. Nah, kalau 10 ya ditulis di ini ayat ke-10. Ya. Faidan qadat khamsa ayatin ukhra ada kitabat Allah di khamsin. Ya, kalau sudah habis 5 ayat yang lain, ya ditulis lagi angka 5. Faidah surat asyran ada kitabat asyrin. Ya, kalau sampai ke 10 ayat berikutnya, ya ditulis di situ 10. Jadi ada angka 5, 10 gitu. Wala yazalu hakadha ila akhir surah. Jadi ayat-ayatnya pertama ayat di zaman-zaman awal menurut kitab ini itu ada sebagian penulis wahyu yang memberi tanda ayat itu setiap 5 ayat dengan angka 5, 10 ayat dengan angka 10. Jadi ayatnya itu hanya ada angka 5 dan angka 10. Walidha qala Qatadah bada'u fanaqatu summa khammasu summa asyaru. Nah, ini yang didasarkan pada apa yang disampaikan oleh Qatadah. Mereka memulai memulai kemudian memberikan titik ya. Setelah itu menuliskan angka 5 kemudian menuliskan angka 10. Wa minhum man kana yaktubu isma surati wa kauniha makkiyatan aw madaniyah. Di antara penulis wahyu itu ada juga yang sudah menuliskan nama suratnya dan ini termasuk makkiyah atau madaniyah. Wa yaktubu adada ayatiha fi akhiriha dan menulis jumlah ayatnya di akhir surat. Wa qad ikhtilafal ulama'u fi dzalika kullihi, para ulama berbeda pendapat tentang persoalan ini. Ya. Boleh enggak ya menuliskan apa itu nama surat ya, kemudian ini makkiyah madaniyah ya. Kemudian apa itu jumlah ayatnya, fa ajazahu qaumun ma'al karohah ya. Ada sebagian ulama yang membolehkan ya tanpa disertai dengan makruh, boleh tapi makruh. Wa akharuna bila karohatin, ya ulama yang lain ya membolehkan ya dan tidak makruh. Wa hadha wa ra'yur rajihu lima fi dzalika min tashwiqil qari'i wa tansyidi 'alal qira'ah. Dan pendapat yang terakhir
yang boleh ya menuliskan nama, surat, jumlah ayat, kemudian makkiyah atau madaniyah seperti yang sekarang ini ada dalam Al-Qur'an itu, ya inilah yang dianggap yang pendapat yang kuat. Wallahu alam, ya. Inilah yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Silahkan kalau ada hal-hal yang ingin ditambahkan maupun ditanyakan. Saya kembalikan pada Pak Mujahidin. Oke, terima kasih Ustadz atas materi yang telah disampaikan. Sangat menarik dan membuka peluang diskusi untuk kita semua terkait susunan ayat Al-Quran, baik itu ayatnya maupun suratnya, dan juga nama-nama Al-Quran yang menambah informasi bagi kita semuanya. Monggo para asatid, para bapak ibu sekalian, jika ada pertanyaan silahkan boleh langsung disampaikan secara lisan atau ditulis melalui kolom chat. Monggo. Ustadz Alvan Tanjung biasanya ada pertanyaan. Kalau nggak ada, mungkin saya. Monggo Ustadz Imam. Enggak. Ustadz, ada yang belum terjawab itu hal-hal yang sekiranya apakah dalam ilmu tajwid atau bagaimana gitu. Karena waktu saya nyantri dahulu itu katanya fal yalaqtof itu adalah waktu darahnya sahabat Usman ya, yang tertusuk ke kemudian dikasih garis warna merah di tengah-tengah Al-Quran begitu. Itu ada hal-hal dalam ilmu Al-Quran itu apa benar hoax semacam begitu kah, atau Israiliyat atau bagaimana gitu. Dan hal-hal yang berkenaan dengan ilmu tajwid itu ya kalau istilah kita itu 5T, tahsin, tajwid, tartil, tahfidz dan sebagainya itu menyertai dalam hal menjadi wajib atau kifayah dalam hal ilmu Al-Quran. Karena sedemikian itu menjadi salah semua. Bahkan ada yang mengatakan saya nggak berani membaca Al-Quran karena takut salah atau karena kemampuan ilmu tajwidnya yang sangat kurang. Hal-hal sedemikian itu dalam ilmu Al-Quran itu pasti berproses dalam penyusunan dahulu begitu ya. Bagaimana hal itu bisa terjadi gitu, Ustaz? Mohon pencerahannya. Syukran. Oke. Masih mau Mujahidin ya? Langsung mawon. Langsung dijawab. Jadi membaca Al-Quran secara benar ya itu memang diharuskan. Tapi kan melalui proses. Ya, melalui proses. Artinya ini tidak boleh kemudian menghalangi orang untuk tidak mau atau tidak berani membaca Al-Quran. Karena di hadis Rasulullah SAW, ya, orang yang baca Al-Quran dengan kedul itu pahalanya 2. Ya. Jadi kalau orang baca Quran dengan baik, ya, ma'al kiromil baroroh, ya, berbaik dengan dia akan bersama dengan malaikat kiromil baroroh, malaikat yang mulia dan baik. Yang bacanya grodal gadul falahu ajroni, dia dapat 2 pahala. Artinya apa? Selama orang itu berproses untuk bisa membaca Al-Quran dengan baik, ya, dengan makhorijul huruf yang benar, dengan ilmu tajwid yang benar, ya, itu tidak apa-apa kalau ada terjadi kesalahan.
Ya, tapi tetap harus belajar ya menjadi yang lebih baik. Sehingga tidak boleh menghalangi seperti tadi, saya tidak berani membaca Al-Quran karena takut nanti salah, tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Jadi selama masih gradul panjang pendeknya belum tepat, kemudian makharijul hurufnya belum ini, ya itu tidak ada masalah, tetap membaca Al-Quran tapi terus meningkatkan. Nah, ilmu tajwid itu datangnya emang kemudian. Jadi dulu memang segala yang menjadi ajaran Islam ini kan belum diilmukan dalam artian belum ada satu sistem ilmu yang mengatur itu. Tapi sudah ditunjukkan oleh Rasulullah. Seperti ilmu-ilmu yang lain itu kan belakangan munculnya. Ya, misalnya ilmu fikih, misalnya itu yang kemarin banyak dibahas itu. Ya, dulu itu tidak ada. Orang itu wudhu itu kan kemudian ada syaratnya, ada rukunnya, ada ininya kan tidak ada. Syarat wajib, syarat sah itu kan tidak ada. Pokoknya kalau wudhu ya lihat Nabi itu wudhunya kayak apa. Itu aja. Saya dengan ini begitu juga dengan dengan ilmu tajwid ini juga datangnya kemudian. Ya, itu menyertai dengan ilmu qiraat itu. Ya, ilmu qiraat ya, yang muncul pada zaman pada tabi'in itu. Ya. Jadi itu Pak Imam. Sedangkan wal yatalat tof itu saya belum menemukan itu. Apakah itu percikan darah Khalifah Utsman ketika itu ada di situ lalu dikasih tanda merah. Ya, saya dulu pernah dengar itu, yaitu adalah pas tengah-tengah ayat. Ya, tapi saya belum mendapatkan informasi tentang itu. Mungkin ada yang punya pengetahuan tentang itu bisa disampaikan dari mana sumbernya. Begitu Pak Imam yang dimaksud. Ya, syukran Zat. Saya tanya Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, dalam rangka mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang tadinya ditulis pada pelepah daun kurma, pada tulang, dan seterusnya. Terus kemudian ditata ulang sampai terjadi semacam penjelasan tadi, mulai urutan surat, urutan ayat, dan sebagainya. Apakah dalam kompilasi dan penataan itu para sahabat ya itu damai-damai saja atau terjadi pembahasan yang sangat runcing? Ya, ini kalau memang ada pembahasan yang sangat runcing, apakah solusinya itu juga adem-adem saja begitu ya? Karena tidak pernah ada kisah yang menyatakan penyusunan itu penuh dengan argumen yang sengit, misalnya tidak pernah ada kisah semacam itu. Terus yang kedua, lupa tuh, tidak saya tulis tadi. Ya itu udah dulu Ustaz, nanti ingat kami tanya lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sepanjang yang saya ketahui dari buku sejarah Al-Quran di zaman Khalifah Abu Bakar itu memang tidak ada perdebatan sengit tentang persoalan ini. Perdebatannya adalah justru ketika menganggap ini bid'ah apa tidak. Ya, bid'ah apa tidak. Ya, jadi ketika itu Khalifah Umar ya. Umar bin Khattab yang punya gagasan itu yaitu mendatangi Abu Bakar. Ya, Abu Bakar tanya, gimana mungkin saya melakukan hal yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Ya, jadi itu respon dari Abu Bakar. Ya, karena ini dianggap menyalahi titahnya Rasulullah. Ya. Karena Rasulullah tidak pernah itu menyuruh mengumpulkan menjadi satu mushaf, menjadi satu bendel gitu ya. Yang diperintahkan hanya menulis saja.
Lalu Umar bin Khattab hanya mengatakan wallahi hada khair. Demi Allah ini baik. Pokoknya ini baiklah, gampangnya begitu. Lalu kemudian Abu Bakar ya pikir-pikir ya pikir-pikir bahwa oh ternyata memang baik. Ya, jadi Allah memberikan hidayah, memberikan petunjuk ya bahwa kemudian ide dari Umar ini diterima oleh Abu Bakar. Lalu keduanya mendatangi Zaid bin Sabit. Ya, pertanyaannya sama. Gimana Anda menyuruh saya untuk melakukan hal yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah? Ya. Lalu dijawab sama. Ya, wallahi hadza khair. Demi Allah ini baik. Ya. Ya, setelah itu kemudian Zaid bin Sabit menerima tawaran itu dan mulai menyusun itu. Dan di kalangan para sahabat pada saat itu tidak ada yang sepanjang yang saya baca dari buku-buku itu tidak ada perdebatan tentang masalah ini dan kemudian semuanya sepakat ya sehingga kemudian ini dianggap ijma ya dianggap ijma sahabat ya. Jadi begitu Pak Ratik. Ada ini pertanyaan di kolom chat Ustaz. Gimana? Mau nggak dibaca? Saya bantu bacakan nggih. Gimana? Dari Ustaz Taufik Burhan yaitu terkait saya pernah membaca Quran surat 4 ya. Surat Al-Maidah tadi ya. 176 itu merupakan ayat yang paling akhir diturunkan. Bagaimana dengan potongan ayat Al-Yauma Akmaltu. Ya. Ini terkait Ustaz berarti terkait terakhir, ayat yang terakhir turun. Ya. Jadi ayat terakhir itu terjadi ikhtilaf. Ya. Ada yang mengatakan Al-Yauma Akmaltu lakum dinakum itu, kemudian ada yang mengatakan ya, surat An-Nasr, ya. Kemudian ada yang lain juga mengatakan. Ya, jadi tidak hanya itu. Ya, jadi terjadi ikhtilaf ya di kalangan para ulama ya tentang ya, ayat yang pertama turun dan ayat yang terakhir diturunkan. Ya, insya Allah nanti akan ada pembahasan tentang itu. Jadi ikhtilaf Pak siapa tadi? Taufik Burhan. Taufik itu ada ikhtilaf di kalangan para ulama tentang ya, ayat yang terakhir. Oke. Niki Pak Mujahidin sedikit menambah. Surat 4 itu ya, An-Nisa ya, bukan Al-Maidah, An-Nisa, mohon maaf. Oke, Ustaz ada, monggo silakan. Ayat terakhir itu tentang yastaftunak qulillahu yuftikum fil kalalah dan seterusnya itu. Oke. Itu yang terakhir. Mungkin Ustaz ada bisa mau nambahkan? Oke. Tentang proses pembukuan Al-Qur'an ini. Itu ada 2 tahap nih. Jadi tahap yang pertama itu adalah pembukuan Al-Qur'an pada masa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian yang kedua ada masa Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nah, di situ ada perbedaan mengenai motivasi pembukuan di kedua zaman itu. Nah, untuk pada masa Abu Bakar, motivasinya adalah supaya ada dokumen resmi gitu, dokumen yang lengkap jadi satu. Jadi waktu itu sama sekali belum ada dokumen yang lengkap yang tersimpan dengan rapi. Nah, kemudian untuk masa Utsman bin Affan itu motivasinya adalah setelah kaum muslimin itu banyak yang berasal dari luar Arab. Jadi pada masa Abu Bakar As-Siddiq itu para sahabat kan berpencar di seluruh dunia itu.
Kemudian pada masa Umar bin Khattab ditarik mereka itu kembali ngumpul di Madinah. Terus setelah Umar bin Khattab meninggal, kembali mereka berpencar. Lah di sana itu banyak murid para sahabat nggih, tabi'in yang itu bingung menghadapi perbedaan qiraat di antara mereka. Nah, oleh karena itu nggih, nah itu ada usulan nggih dari seorang sahabat Hudzaifah al-Yamani. Usulan kepada khalifah untuk menyatukan metode penulisan Al-Qur'an. Nah, dari situ nanti akan muncul istilah Rasam Utsmani. Nah, jadi di situ tadi nggih menyambung dari tadi Ustaz Radik tadi nggih. Bahwa memang betul itu ada perbedaan cara penulisan Al-Qur'an. Nah, karena itulah kemudian pada masa Khalifah Utsman bin Affan ini metode cara menulis Al-Qur'an itu disatukan, diseragamkan. Di situ nanti ada Mushaf Utsmani. Nah, jadi sebelum masa Khalifah Utsman bin Affan, sistematika atau cara metode penulisan Al-Qur'an itu bermacam-macam. Sesuai dengan qiraat masing-masing. Nah, itu disatukan ya, dengan satu cara metode penulisan Rasam Utsmani itu, tapi bisa dibaca dengan berbagai macam qiraat. Ya. Jadi berusaha disatukan begitu. Nah, setelah itu Khalifah Utsman bin Affan mengambil keputusan ya, kebijakan untuk memerintahkan membakar ya, seluruh ayat Al-Qur'an yang ditulis dengan selain Rasam Utsmani. Ya. Jadi sebelumnya memang banyak ragam metode penulisan Al-Qur'an sesuai dengan qiraatnya masing-masing itu. Ya, kemudian itu disatukan, ada Rasam Utsmani yang itu kalau kita cek ya, cara menuliskan itu beda dengan cara menuliskan hadis maupun syair maupun yang lainnya. Oke, Bapak nggih matur suwun nggih. Ustadz Ahda, matur suwun. Ini masih ada beberapa pertanyaan. Saya tambahkan Pak Mujahidin. Saya tambahkan ya. Oh, nggih Ustadz. Fadol. Ini untuk melengkapi apa yang tadi ditanyakan Pak Taufik ya. Jadi ada beberapa riwayat ini awaluma nuzil yang pertama diturunkan itu pendapat yang paling benar adalah ini surat Al-Alaq itu berdasarkan riwayat dari Bukhari dan Muslim. Kemudian ada katakan ya adalah surat Al-Mudaththir. Ini berdasarkan pada hadis dari Abu Salamah. Ya, ini dari kitab Mana Al-Qatan ya, Mabahis fi Ulumil Quran. Kemudian ada yang mengatakan surat Al-Fatihah. Ya. Ya, kemudian yang dimaksud adalah awal surat yang turun secara lengkap. Jadi Al-Fatihah itu turunnya. Kemudian ada yang mengatakan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Ini yang terkait dengan awal turun. Ya. Kemudian yang terakhir turun, ya, itu ada yang mengatakan akhiru ma nuzila ayatur riba. Ya, ayat riba berdasarkan riwayat dari Imam Al-Bukhari, ya, dari Ibnu Abbas, ya, beliau mengatakan akhiru ayatin nuzilat ayatu ar-riba, yaitu firman Allah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa daru ma baqiya minar riba. Kemudian ada yang mengatakan yang terakhir adalah ya ini wattaqu yauman turja'una fihi ilallah, ya, berdasarkan riwayat dari An-Nasa'i.
Kemudian dia mengatakan ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin musamma. Ya, dia mengatakan yastaftunak qulillahu yuftikum fil kalalah. Kemudian dia mengatakan laqad ja'akum rasulun min anfusikum ila akhir ayat, ya. Kemudian ada yang mengatakan adalah surat Al-Maidah, al-yawma akmaltu lakum itu. Kemudian ada yang mengatakan fastajaba lahum rabbuhum anila udhi'u amala amil minkum, ya, dan seterusnya. Ada yang mengatakan wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajazahu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa ta'ala adaban 'azima. Ya. Kemudian ada yang mengatakan akhir surat adalah idza jaa nasrullahi wal fath. Ya. Jadi ada 9 ya pandangan ya tentang akhir ayat ya yang diturunkan ya berdasarkan beberapa riwayat ya dari hadis-hadis Rasulullah SAW. Ini untuk melengkapi aja ya. Oke, ada lagi pertanyaan Pak Mujahidin? Wonten Ustaz, ini masih banyak pertanyaannya. Oke, monggo. Dari Ustadz Nasruddin. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Adanya qiraatus sab'ah atau asyrah, apakah memang Nabi mencontohkan ragam bacaan, yaitu at-tanawwu fil qiraah, ataukah karena faktor kedaerahan atau lahjah dari ulama qurra sehingga muncul ragam bacaannya? Ya. Ini sebenarnya juga mungkin belum dibahas ini. Belum masuk pembahasannya. Belum masuk pembahasan. Ya. Kemarin udah kita singgung ya pertanyaan dari Pak Taufik Burhan. Tapi tidak apa-apa. Jadi semua qiraat itu ada sanadnya. Ya, merujuk kepada bacaan para sahabat. Yang para sahabat itu ya mendapatkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi pernah terjadi apa itu perbedaan membaca antara Hisham ya dengan Umar bin Khattab. Jadi suatu ketika Umar bin Khattab itu ya menjadi makmum ya daripada Hisham ya Hisham bin Hakam. Ya, lalu Hisham ini membaca ayat ya tidak sama dengan bacaan yang didengar oleh Umar bin Khattab ya dari Rasulullah SAW. Ya, ya namanya Umar itu kan kalau tahu barang yang ini tidak serantan itu. Ya, maunya di tengah sholat itu akan dihentikan. Ya, tapi dia tetap sabar ya sampai setelah dia akhir selesai salam, ya langsung ditarik Umar bin Khattab. Ya, kamu kok bacanya begini? Katanya begitu. Lalu dijawab, ya saya ini mendengar dari Rasulullah. Ya, Rasulullah membacakan kepada saya seperti ini. Lalu Umar membawa Hisham ini kepada Rasulullah. Lalu disampaikan bahwa Hisham ini tadi membaca ayat ini kok begini. Ya, ini tidak sama dengan yang saya dengar dari engkau ya Rasulullah. Lalu Hisham disuruh baca, ya. Lalu Rasulullah mengatakan hakadha unzilat. Ya, lalu baca kamu Umar. Lalu Umar membaca, nah, hakadha unzilat. Ya. Innal Qur'an nazala bisabati ahruf. Ya. Jadi sama-sama dibenarkan. Ya. Jadi semuanya ada rujukannya. Jadi qiraah sab'ah atau qiraah asyrah yang terkenal. Sebenarnya qiraat ada banyak. Tapi yang mu'tabar itu adalah 10. Ya, diringkas lagi ada 7. Yaitu semuanya ada sanadnya kepada sahabat yang memang pada saat itu ya ahli di bidang itu dalam bahasa qiraat. Jadi begitu Pak Nasruddin. Ya, jadi bukan karena didasarkan pada kedaerahan, tidak. Ya, tapi Rasulullah memang membacakannya seperti itu. Ya, jadi dibaca dengan berbagai bacaan, ya,
Yang pada orang ini dibaca seperti ini, yang ini dibaca seperti ini. Karena itu semua qiraat sab'at itu harus memenuhi kriteria untuk diterima sebagai qiraat mu'tabar. Ya, syaratnya apa? Yang pertama harus ada sanad yang jelas. Yang kedua harus sesuai dengan bahasa Arab. Ya. Yang ketiga harus mutawatir. Ya, itu baru bisa diterima bacaan itu sebagai bacaan yang sah terhadap Al-Quran. Kalau bacaan-bacaan yang gharib, ya, yang tidak ada para ulama menetapkan 3 syarat itu, ya maka tidak bisa diterima. Jadi semuanya ada sanad sampai pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makaten, mungkin ditambah Pak Ada? Oke Pak Aris, sedikit saja niki nggih. Nggih. Jadi itu ada niki napa istilah qiraah mu'tabaroh dan qiraah yang syadz nggih. Nggih. Nah, yang mu'tabaroh itu ada 3 nggih, 3 syarat. Yang pertama itu memiliki sanad nggih. Yang mutawatir sampai Rasulullah. Kemudian yang kedua tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah bahasa Arab. Lalu yang ketiga itu harus sesuai dengan niki Rasam Usmani. Ya. Jadi kalau ada qiraat, ada qiraat yang kehilangan 1 atau 2 dari syarat 3 tadi itu, maka itu termasuk qiraat syadzah yang dilarang untuk dibaca. Nah, jadi Al-Quran ini aslinya itu adalah bacaan, bukan tulisan. Jadi Nabi Muhammad itu menerima Al-Quran dari Jibril alaihissalam itu bukan tulisan. Jadi yang utama itu adalah suaranya itu. Nah, dari Rasulullah kepada para sahabat juga berupa suara itu, bukan tulisan. Nah, kemudian Nabi Muhammad memerintahkan untuk menulis. Nah, tulisan ini tentu adalah hasil usaha para sahabat. Artinya, Nabi Muhammad tidak turut campur di situ. Jadi di sini adalah hasil usaha para sahabat. Nah, juga termasuk cara menyusun Al-Quran. Yang pertama Al-Fatihah, kedua Al-Baqarah, dan seterusnya itu sampai Anas itu adalah hasil ijtihad dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Namun demikian itu sudah mendapat ijma dari seluruh kaum muslimin. Sejak para sahabat sampai hari ini itu adalah diakui sudah bagus, sudah tepat. Meskipun tidak ada keterangan dari hadis tidak ada keterangan tentang bagaimana cara menyusun itu. Tapi itu adalah hasil ijtihad dari memang ini ada beda pendapat di antara para ulama ini. Itu dari mana Zaid bin Thabit menyusun itu? Itu enggak ada keterangannya. Nah ini qaul yang rajih, yang paling kuat adalah memang tidak ada satupun dalil ayat maupun hadis yang memerintahkan begitu cara menyusunnya. Nah, apakah boleh kita kemudian membuat susunan Al-Quran dirubah? Yang pertama misalnya adalah Al-Baqarah, Al-Fatihah mungkin yang terakhir, terus dibolak-balik. Tentu jawabannya adalah tidak. Sebaiknya tidak. Karena nanti akan membuat bingung kebanyakan orang, apalagi orang yang paham. Jadi di sini itu adalah hasil ijtihad dari Zaid bin Thabit yang sudah memperoleh ijma dari seluruh kaum muslimin, bukan hanya ulama bahkan seluruhnya itu sepakat itu sudah bagus, sudah dipakai sampai sekarang menikah. Terima kasih Bapak Haris. Bisa masuk ke pertanyaan selanjutnya, Ustaz? Monggo. Ini masih ada 2 pertanyaan lagi.
Jadi sebenarnya tema hari ini adalah tentang tertib susunan surat dan juga ayat Al-Quran dan juga pembagian-pembagiannya serta nama-nama Al-Quran. Tapi rupanya pertanyaannya banyak yang tidak berkaitan dengan materi secara langsung. Tapi tidak masalah, yang penting Ustadz Abdul Haris berkenan untuk menjawab. Kami sebatas untuk menjadi moderator. Ini pertanyaan dari Ustadz Sulur ini. Namanya memang Ustadz Sulur ya. Wah, Masya Allah, namanya luar biasa ini. Assalamualaikum. Ustadz, apakah ada perbedaan penyusunan ayat dan surat Al-Quran, termasuk saat ini perbedaan Al-Quran dari Syiah, Ahmadiyah, kemudian Sunni? Bagaimana memahami perbedaannya, bagaimana membangun keimanan kita bahwa Al-Quran itu orisinil sebagai jaminan dari Allah pada salah satu ayat Al-Quran. Oh, mungkin ini maksudnya inna nahnu nazzalna dzikra ini. Jadi ada dua pertanyaan Ustaz. Apakah ada perbedaan penyusunan Al-Quran menurut Syiah, Ahmadiyah, dan Sunni, dan bagaimana perbedaannya? Ini perlu dibahas dah ini. Apa memang ada Al-Quran selain yang ada sekarang ini? Monggo Ustaz Haris. Oke. Jadi ini saya belum mengecek yang miliknya Syiah ya. Tapi saya pernah mendapatkan buku ya tentang memang ada tahrif ya, ada perubahan-perubahan dalam Al-Qur'an versi Syiah yang berbeda dengan yang kita miliki. Ya, jadi ada perbedaan. Karena memang sebagian orang Syiah memang menuduh bahwa ada penyimpangan ya, beberapa ayat atau redaksi dalam Al-Qur'an yang sekarang ini ada ya, karena ada campur tangan dari Abu Bakar dan Umar ya, yang merubah beberapa ayat terutama yang terkait dengan ayat Ahlul Bait. Ya. Tapi saya belum mendapatkan itu versinya Syiah seperti apa, tapi saya pernah mendapatkan buku bahwa memang orang Syiah mengakui sendiri bahwa ada perubahan ayat-ayat tertentu di dalam surat Al-Quran itu yang tidak sama dengan yang dimiliki oleh Sunni. Ya, ini saya saya dapatkan dari buku, tapi saya belum mendapatkan Quran aslinya yang dari Syiah. Ya, saya pernah dapat dari teman yang dari Iran itu, ya kok masih sama gitu ya. Ya, tapi biasanya kan memang begitu. Jadi ketika orang Sunni pergi ke Iran itu biasanya yang diberikan ya yang sama dengan yang di sini. Tapi kalau kita lihat dari beberapa buku yang lain itu memang dinyatakan bahwa ada perbedaan ya ayat-ayat tertentu di dalam Al-Qur'an yang tidak sama dengan dengan yang dimiliki oleh ini. Nah, lalu bagaimana kita mensikapinya? Ya, kita tetap kembali kepada yang sudah menjadi ijma ya para ulama ya. Ya, jumhurul ulama ya inilah yang kita pegangi. Ya, yang kita pegangi. Ya, kemudian ya kita meyakini bagaimana kita membangun keimanan bahwa Al-Qur'an itu orisinil. Ya. Ya, yang pertama kita melihat sejarah. Kemudian bagaimana Al-Qur'an itu dijaga, fis-sudur dan fis-sutur. Jadi antara yang dihafal oleh para ulama, oleh para sahabat dulu sampai dengan yang dihafal oleh para ahli penghafal Quran saat ini, dengan yang ditulis itu selalu sama dari dulu sampai sekarang. Ya, dari dulu sampai sekarang. Sehingga ini menggambarkan bahwa Al-Quran yang ada di tangan kita saat ini adalah sudah itulah yang memang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebab kalau ada perbedaan sedikit saja, ada perubahan itu pasti akan segera diketahui. Ya, ini juga menggambarkan bahwa apa yang sekarang ini kita miliki, Al-Quran yang ada di hadapan kita, ini adalah Al-Quran yang memang sama dengan
yang ditulis yang dikumpulkan pada zaman Khalifah Abu Bakar, yang kemudian disempurnakan lagi di zaman Khalifah Utsman bin Affan. Meskipun pada zaman Khalifah Abu Bakar itu memang versinya banyak, ya, karena bacaan-bacaan yang ditulis itu banyak, karena bacaan-bacaan yang ada itu kemudian disatukan menjadi yang mendekati bahasa lahjah Quraisy, ya, yang dipilih oleh Utsman bin Affan. Saya rasa itu. Mungkin ada yang mau nambah. Monggo bagi asatid yang mau menambahkan tentang perbandingan mungkin urutan atau susunan ayat Al-Quran yang dimiliki Syiah, Ahmadiyah dan Sunni. Kalau di Syiah itu setahu saya ada namanya Mushaf Fatimiyah, Ustaz. Mushaf Fatimah yang katanya ada 18.000 ayat, berarti 3 kali tebelnya ini. Tapi saya juga belum pernah tahu seperti apa bentuknya, Ustaz. Yang Pak, yang bisa menjawab itu adalah orang yang pernah jadi orang Syiah, Pak. Iya. Yang pernah jadi orang Syiah, ya. Oke, saya lanjutkan ini, Ustaz, pertanyaan terakhir. Yang ada di kolom chat, tapi sebenarnya waktunya masih ada karena masih sampai jam 21.30. Dari Ustadz Yakin. Beliau bertanya, apakah ilmu tajwid itu sudah ada di zaman Nabi atau zaman sahabat? Ya, mungkin agak menyimpang dari bahasan malam ini. Monggo, Ustaz. Jadi saya katakan bahwa yang sifatnya ilmu dalam arti ada standarnya, jadi ada objek kajiannya, ada sistematikanya. Nah, itu belum ada pada zaman itu. Tapi tentang bagaimana membaca sesuai dengan tajwid itu sebenarnya tidak ada. Hanya sistematika ilmunya itu belum disusun pada saat itu. Ya, seperti ilmu tauhid, pada itu belum ada pada zaman itu. Tapi bahasan tentang tauhid sudah ada. Bahasan tentang bagaimana membaca Al-Quran dengan benar itu sudah ada. Ya, jadi secara sistematika ilmu memang belum tersusun pada zaman itu, pada zaman sahabat. Nah, tapi bahasan misalnya ini harus gunnah, ini idgham, misalnya ini dibaca idhar, itu sudah ada pada zaman itu. Nah, lalu kemudian disistematikkan. Oh, kalau bertemu dengan ini harus dibaca jelas, maka disebut dengan idhar. Oh, kalau ini masuk, maka berarti idgham. Nah, ini istilah-istilah yang kemudian muncul belakangan. Ya, jadi istilah-istilah itu belum dikembangkan menjadi satu ilmu. Ya, idgham itu kan intinya masuk, idhar itu kan dijelaskan bacanya. Ya. Jadi seperti itu, Pak. Ya, Pak Yakin nggih? Pak Yakin. Nggih. Makasih Pak Yakin. Ini ada lagi dari Ustadz Radex. Nggih, monggo. Tentang sanad, ya, bacaan Al-Qur'an, apakah ada tekanan pada hal-hal tertentu, misal pada makharijul huruf, tajwid, nada suara atau yang lainnya? Mungkin maksudnya ini qiraah sab'ah itu antar satu dengan yang lain itu mungkin perbedaannya seperti apa? Apakah? Ya. Ustaz. Jadi lebih pada bacaannya, karena kan mereka orang Arab gitu ya. Jadi karena mereka itu orang Arab, ya dia sudah ngerti, ya, cengkoknya mana, macam-macamnya itu kan sudah paham mereka itu. Sehingga yang diinikan adalah bahasa, lebih pada bahasa. Jadi kalau lebih ke dialek mungkin, Ustaz, ya. Ya, karena kan dipengaruhi dialek-dialek itu. Ya, dipengaruhi oleh dialek-dialek itu yang diakomodir gitu. Nah, kan ada bahasa Hudel, ada bahasa Kinana, ada bahasa Quraisy. Ya. Nah,
Itu yang ditekankan pada itunya. Tentang makharijul huruf misalnya, ya. Itu kan mereka sudah paham karena itu memang sudah bahasanya. Jadi membaca sya dan sa itu mereka sudah paham tentang itu. Ya. Jadi ini yang sudah pernah punya ilmu qiraat mungkin bisa menjelaskan itu ya. Ya. Mungkin ada Ustadz Mustafid ya. Monggo ya. Mustahid. Yang pernah belajar qiraat itu mungkin bisa menjelaskan. Saya pernah sholat di belakangnya beliau itu membaca qiraah as-sab'ah dari riwayat siapa itu Ustaz. Memang agak unik. Ya anggota CMM kita. Tapi rupanya enggak hadir malam ini mungkin. Iya. Lain kali perlu diundang untuk khusus membahas ini Ustaz ya. Ya memang harus ada ahlinya itu. Saya tidak berani menyampaikan kalau bukan ahlinya. Ini yang mungkin sedikit tambahan nih Pak. Yang mudah itu kita bisa buka itu di YouTube banyak sekali nih qiraat misal yang pernah saya dapat dari YouTube itu ada siapa itu Al-Afasi Misyari Rosid Al-Afasi. Itu kita ketik tapi berbahasa Arab. Al-qiraah as-sab'ah gitu. Itu Al-Fatihah dibaca dengan 7 qiraat. Jadi misal yang pertama itu ini. Jadi bismillahirrahmanirrahim biasa kemudian alhamdulillahirabbil alamin. Nah di sini yang ayat yang ini Maliki ini ada dibaca dengan pendek, ada yang panjang. Maliki ada yang maliki. Itu maliki yang midin terus iyyaka na'budu sama itu wa iyyaka nasta'in sama. Terus dinas siratal itu ada yang short, ada yang sin. Kemudian ada juga yang pakai za. Jadi ihdinas siratal mustaqim gitu. Terus setelah itu ihdinas siratal mustaqim sirat berani lagi ini ada yang zi, ada yang si, ada yang si pakai short. Siratal ladzina an'amta. Alaihim itu yang ada him, ada yang hum. Nah itu contoh apa niki qiraat yang mudah kita dapatkan. Ini saya sudah dapat videonya. Oh, bagus nih Pak. Apa perlu ditampilkan? Misari. Langsung supaya mungkin ada gambaran gitu. Mungkin ini Ustaz ya. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين بالقراءات العشر بصوت القارئ مشاري بن راشد العفاسي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين.
الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم
نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Oke, Ustaz. Oke. Ada sedikit perbedaannya nggih di Maliki terus alaihum. Iya. Dan mungkin yang jeli yang ahli Quran ini. Kita belajar qiraat itu. Ya, kalau perbedaan itu mulai sanadnya nyampe pada Rasulullah, kita yakin ya berarti benar adanya. Cuman masalahnya sekarang yang kita pelajari di sini kan yang penting makhrajul hurufnya benar, panjang pendeknya benar. Terus kemudian untuk wasol atau wakof itu juga benar. Karena kita paham beda harokat akan beda makna. Sehingga kalau sampai harokatnya tidak sama, makhrajul hurufnya sama, akan memiliki perbedaan arti. Ini kan yang kita pelajari sampai sekarang. Cuman masalah lagu, apalagi yang usianya sudah 60 tahun ke atas ya, apakah termasuk sanad itu yang harus kita ikuti sebagaimana yang tadi kita dengarkan dari 8 macam lagu tadi. Ya, makasih itu tolong. Oke. Kalau lagu enggak Pak Radik, ya. Jadi yang penting kan apa itu yang tadi disampaikan itu, ya harokatnya benar, panjang pendeknya benar, ya. Wakofnya benar, ya. Itu karena kan panjang pendek itu bermakna, harokat juga bermakna, misalnya jamal dengan jamal itu tidak sama. Jamal itu artinya unta, kalau jamal itu artinya keindahan. Kolbun dengan kalbun itu tidak sama. Kolbun itu artinya hati, kalau kalbun artinya anjing. Ya. Itu yang harus dijaga seperti itu. Ya. Ya kan nada itu ya tergantung. Ya, bahkan kalau kita lihat apa itu bagaimana para sahabat dulu membaca itu Rasulullah itu sangat longgar itu. Ya, sangat longgar memberikan toleransi kepada para sahabat ya untuk membaca itu. Kemudian tadi ada pertanyaan satu dari Pak Taufik gitu ya. Apakah halaman apa juga sudah seperti sekarang ini? Ya, itu ditata kemudian itu. Jadi termasuk penataan juz ya. Itu datanya kemudian. Ya. Pemberian titik ya, pemberian harokat itu datangnya kemudian. Jadi dimulai kan sebelumnya dulu tidak ada titiknya, tidak ada harokatnya. Jadi antara ba, ta, sa, nun, ya itu tidak ada bedanya, tulisannya sama. Sin dengan shin, ya
itu juga tidak ada bedanya. Lalu kemudian datang pada masa kekhalifahan Umayyah, itu baru mulai disempurnakan, ya, dimulai dari memberikan titik dulu, ya. Jadi titiknya antara dal dengan dal itu bedanya apa? Jadi dulu cara berpikirnya, jadi kalau ada dua huruf sama, itu huruf pertama tidak dikasih titik, huruf yang kedua dikasih titik 1. Itu yang pertama itu. Lalu berkembang lagi ya pada masa Abbasiyah, ya Khalifah Abbasiyah itu mulai ada harokat. Harokatnya dulu sebelumnya juga titik. Gitu. Jadi kalau fathah itu titik di atas, ya kasroh itu titik di bawah, ya domah itu titik 2 di ujung, ya di ujung. Ya dulu ditulis dengan tinta yang berbeda. Nah, lalu disempurnakan lagi, kemudian fathah itu dibuat seperti yang sekarang ini, ya seperti yang sekarang ini, kasroh seperti yang sekarang ini, kemudian domah ya seperti yang sekarang ini. Jadi dulu ditulis fathah itu ya alif di atas, ya kemudian alif di bawah, kemudian wawu di atas itu untuk domah. Itu perkembangannya, lalu disempurnakan yang mengikuti perkembangan bahasa Arab pada saat itu. Itu tentang sejarahnya, ya sehingga termasuk ada tulisan suratnya, juznya itu ya datangnya kemudian. Belum ada pada zaman Utsman bin Affan, ya. Yang saya tahu dari beberapa bacaan yang saya baca. Makatan Pak Taufik sama Pak Ratik. Matur nuwun. Mohon maaf Ustaz, ini saya diingatkan sama ketua Majelis Tabligh kalau waktunya sudah habis. Ya. Mungkin Bapak Ibu sekalian, para asatidz, karena waktu yang sangat terbatas sehingga mungkin diskusi bisa dilanjutkan setelah ditutup, nggih. Monggo kalau mau dilanjutkan. Tapi yang jelas banyak ilmu yang kita dapatkan pada malam hari ini terkait dengan sejarah tertib penyusunan ayat dan juga surat di dalam Al-Quran, termasuk juga tadi pembagian-pembagiannya dan nama-nama Al-Quran. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan Ustaz Haris dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. 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 Saya tutup gini Gigi. Saya tutup, nanti monggo dilanjutkan karena yang punya ruangan masih ada ini. Istirahat. Kita tutup dengan doa pengajian subuh besok. Majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.